firman Tuhan sore hari ini, Giving Your Best. Saya minggu kemarin waktu menyiapkan khotbah sore hari ini, saya nggak nonton suara gembala dari Pak Arifin, tapi bukan satu kebetulan. Ternyata inline gitu ya, linear. Berbicara tentang persembahan, berbicara tentang pemberian. Kalau kita berbicara tentang memberi, kita mau belajar dari persembahan janda miskin. Saya yakin saudara semua sudah sering mendengar kisah ini. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Firman Tuhan berkata, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Yaitu apa saudara? Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudaraku, meskipun gak ditulis di dalam perikop bacaan ini, tapi kalau kita baca di pasal selanjutnya, kita akan tahu bahwa kejadian ini terjadi di bait Allah, di rumah Tuhan pada waktu itu. Dan diceritakan di sana, Yesus dengan sengaja dia duduk menghadap kotak persembahan, kalau ada kotak persembahan, dia duduk menghadap kotak persembahan dan memperhatikan orang-orang yang memasukkan persembahan, yang memberi persembahan. Dan orang-orang kaya berlomba-lomba memasukkan persembahannya, memberikan persembahan. Saya nggak tahu bunyinya kerincing atau gedebuk atau apa, nggak tahu kan. Pokoknya ini orang kaya memberi persembahan dalam jumlah yang banyak. Kalau kita baca dari beberapa terjemahan, dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi kemudian datanglah janda yang dikatakan janda miskin ini, memasukkan 2 peser, dikatakan 1 duit. Yang kalau kita convert ke rupiah hari ini, 1 peser itu 1.500 rupiah. Jadi dia memasukkan 3.000 rupiah sebagai persembahan ke rumah Tuhan, ke bait Allah. Nah saudaraku, pada waktu janda ini memberikan persembahan itu, cuma 2 koin, 2 peser, 1 duit. Kemudian Yesus panggil murid-muridnya, semua murid-muridnya dipanggil. Karena Yesus ingin mengajarkan sesuatu yang penting dari janda ini kepada muridnya dan juga kepada kita sore hari ini. Apa itu saudara? Yang pertama, dalam hal memberi, apalagi kita memberi persembahan kepada Tuhan. Ya, kita sepakat dulu kita bicara memberi banyak hal saudara. Ya, uang, tenaga, waktu kepada Tuhan, kepada sesama kita. Dalam hal memberi, apalagi kita memberi persembahan kepada Tuhan, kualitas ternyata lebih penting daripada kuantitas. Saya nggak mengatakan kuantitas nggak penting, tapi ada yang lebih penting dari sekedar jumlah, yaitu kualitas dari pemberian kita. Saudaraku, Yesus mengamati persembahan mereka, itu bukan karena ia membutuhkan persembahan itu. Bukan karena dia mau tahu berapa yang dia dapat atau bait Allah dapat hari itu. Bukan karena itu saudara. Tapi kalau kita pelajari di Alkitab bahwa persembahan itu juga berbicara tentang jembatan hubungan antara manusia dengan Allah. Kalau saudara baca dalam kitab Perjanjian Lama, kalau berbicara tentang persembahan itu nggak selalu berbicara tentang uang, nggak selalu berbicara tentang duit. Juga berbicara tentang korban bakaran, ya, mempersembahkan korban bakaran. Dan persembahan mereka pada waktu itu tujuannya macam-macam saudara. Ada yang untuk misalnya penebusan dosa. Ada yang untuk permohonan kepada Tuhan, kepada Allah. Supaya gak melakukan ini, supaya gak melakukan itu, sama seperti yang Nuh lakukan pada waktu itu. Atau juga untuk ungkapan rasa syukur mereka. Mereka mempersembahkan korban bakaran. Nah,
Tapi apapun tujuannya, hakikatnya adalah sebagai jembatan hubungan antara manusia dengan Allah. Saudaraku, di kisah ini, di kisah janda ini, ketika orang-orang kaya memberikan persembahan dalam jumlah yang besar, Alkitab bahkan tidak menyebut berapa jumlahnya. Atau meskipun mau di global, atau berapa kantong, atau berapa karung, Alkitab gak menyebutkan jumlahnya. Karena bagi Tuhan ada yang lebih menarik dari sekedar jumlah. Yaitu apa saudara? Kualitas dari pemberian itu. Saudara, saya mau ajak saudara untuk mengingat beberapa hal yang kalau kita baca kembali di Alkitab, yang menggambarkan bahwa kualitas itu jauh lebih penting dari kuantitas. Yesus pernah berkata, kalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi aja, betul? Maka engkau dapat berkata pada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Firman Tuhan ngomong apa saudara? Maka gunung itu akan pindah. Dan saudara tahu kalau kita bicara tentang biji sesawi, itu enggak cuma kecil saudara. Itu kecil sekali. Teman saya dari Israel, dia bawa souvenir, ya biji sesawi taruh di semacam tempat kaca. Saudara. Kalau saya lihat biji sesawi itu sama seperti kalau saudara ambil pulpen, kemudian saudara ambil kertas putih, saudara bikin titik kecil di situ. Cuman setitik itu aja, kecil sekali. Tapi kalau saudara punya iman seperti itu aja, sebesar biji sesawi, saudara bisa berkata kepada gunung ini, firman Tuhan berkata, pindahlah, maka gunung itu akan pindah. Saudara juga mungkin ingat bagaimana Tuhan memerintahkan Gideon ya untuk mengumpulkan pasukannya. Pertama berapa banyak pasukan yang terkumpul saudara? 32.000 banyaknya. 32.000 orang, kemudian Tuhan bilang pilih lagi. Karena banyak di antara mereka ketakutan. Buat apa pasukan perang tapi takut? Ini gak ada kualitasnya saudara. Kemudian dari 32.000, 22.000 orang pulang. Dipulangkan. Jadi tinggal berapa? 10.000. 10.000 pun Alkitab mencatat Allah berfirman itu masih terlalu banyak. Buat apa banyak? Tapi kalau dia tidak memiliki kualitas, dia nggak capable. Kemudian Allah memerintahkan pada Gideon, sekarang pilah lagi. Cari yang terbaik dari 10.000 itu. Lalu apa yang dilakukan Gideon sesuai dengan petunjuk Allah? Dia memerintahkan pasukannya yang 10.000 itu untuk minum di tepi sungai. Mereka yang minum dengan menggunakan tangan, mendulang dengan tangan dan memasukkan mulutnya, itu mereka yang dipilih. Yang mereka langsung dengan lidahnya, dia menjilat ke sungai, itu mereka harus pulang. Karena mereka yang, ini menurut tafsiran teologi ya, kalau mereka menggunakan tangan berarti mereka berlutut, satu tangan untuk minum, satu tangan ada di tombaknya. Mereka juga, posisi mereka minum, mereka menghadap ke depan. Mereka dalam keadaan yang fully aware, yang bersiap penuh. Dan dari 10.000 itu saudara, tinggal sisa berapa? 300 orang. Tapi 300 orang itu, dengan pemeliharaan, dengan tuntunan dan pimpinan Allah, adalah 300 orang yang sangat berkualitas, yang mengalahkan 135.000 orang Midian. Mengalahkan ratusan ribu pasukan musuh. Saudara, kalau kita tarik dalam kehidupan spiritual kita, sama dengan kehidupan rohani kita. Apa gunanya kita rajin datang ke ibadah atau komsel, waktu itu masih ada komsel sebelum pandemi. Saya bukan, jangan disalah tafsirkan saudara, saya bukan melarang saudara untuk datang ke ibadah. Tapi apa gunanya kita rajin datang ke ibadah? Tapi setiap kali kita datang ibadah, kita pulang gak membawa apa-apa. Kita gak merasakan esensi dari ibadah itu. Makanya firman Tuhan berkata memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, saya kutip dari 1 Timotius, dikatakan akan memberikan keuntungan yang besar. Saudaraku, banyak terjemahan dalam bahasa Inggris yang mengatakan ibadah yang cukup itu bukan jumlahnya yang cukup, saudara. Jumlahnya cukup banyak yang saudara ikuti, bukan itu. Ibadah yang cukup adalah ketika saudara datang, saudara merasakan kepenuhan ilahi. Saudara merasakan kepenuhan Allah. Saudara membuka hati saudara untuk jamahan Tuhan. Dan itu yang disebut dengan ibadah yang cukup. Dan itu yang memberi keuntungan besar. Makanya sama halnya dengan apa gunanya kita rajin, apa manfaatnya kita rajin membaca Alkitab. Membaca renungan yang
sering di forward, di share di grup WhatsApp atau apapun itu. Tapi kalau nggak ada satupun yang kita lakukan di dalam keseharian kita, betul nggak saudara? Apa manfaatnya kita membaca banyak pasal setiap hari tapi nggak satu pun kita lakukan hari itu? Makanya firman Tuhan berkata dalam Matius 7 dikatakan bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Nah saudaraku, kalau kita tarik relevansinya untuk kehidupan kita hari ini dalam hal memberi, saya bisa katakan gini, bukan seberapa sering atau seberapa banyak saudara memberi atau membantu orang lain, tapi apakah setiap pemberian saudara itu memang saudara siapkan untuk memberkati dan membawa manfaat bagi orang yang saudara beri. Dan itu kita berbicara tentang kualitas dalam memberi. Saudaraku, janda ini, dia hanya membawa 2 peser koin. Tapi dia berikan itu untuk dia menghormati Allah. Dan dia memberkati bait Allah. Mengapa janda miskin ini, dia memiliki nilai lebih di mata Yesus daripada orang-orang kaya di sana yang memberikan persembahan? Saya tuliskan di quote ini, saudara. Karena nilai dari diri kita bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki, melainkan oleh apa yang dapat kita lakukan dengan apa yang kita miliki. Amin, saudara. Kekayaan kita sesungguhnya, nilai dari diri kita sesungguhnya bukan berdasarkan dari apa yang kita miliki, tapi apa yang bisa kita lakukan dari apa yang kita miliki hari ini. Apakah itu membawa manfaat, apakah itu menjadi blessing to others, untuk orang lain. Nah saudaraku, dari kisah persembahan janda miskin ini kita juga belajar bahwa kualitas pemberian kita ditentukan dari seberapa besar pengorbanan yang kita taruh dalam pemberian itu, dalam persembahan itu. Tadi Yesus berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Saudaraku, orang-orang kaya memberi persembahan dalam jumlah yang banyak, tapi janda miskin ini hanya 1 duit, hanya 2 peser. Lalu Yesus menjelaskan mengapa janda ini memberi lebih banyak dari orang-orang kaya di sana. Dikatakan sebab, saya ulang lagi saudara, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu lebih jelas saudara. Dikatakan gini, for the others put in what they had to spare of their riches. But she, poor as she is, put in all she had. She gave all she had to live on. Artinya gini saudara, yang lain memberi dari sisa, dari apa yang mereka kesampingkan dari kekayaan mereka. Jadi mereka memang sudah sisihkan dari kekayaan mereka. Tapi janda ini, dia berikan semua apa yang seharusnya dia miliki untuk bertahan hidup pada waktu itu. Dengan kata lain, dia berikan semua hidupnya pada persembahan itu. Karena menurut banyak tafsiran teologi, artinya gini, kalau dia sudah berikan itu uang itu, 2 peser tadi, setelah dia persembahkan itu, dia nggak tahu lagi dia mau hidup gimana. Dia nggak tahu lagi. Dia nanti dapat makan dari mana. Dia berikan semuanya. Dia berikan hidupnya. Saudara, tanpa percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat dan memelihara kehidupan kita, maka kita akan selalu kesulitan untuk memberi, apalagi memberi dengan harus berkorban. Kita akan selalu kesulitan untuk memberi. Tanpa kita percaya bahwa memang Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Saudaraku, pandemi corona ini bisa menjadi satu momen yang bagus untuk kita belajar. Untuk kita berlatih. Apakah kita bisa memberi? Bukan masalah kuantitas, bukan masalah jumlah. Tapi dengan kualitas, dengan nilai yang menyertai pemberian itu. Mungkin sedikit dari waktu saudara. Untuk saudara berikan pada sahabat saudara. Untuk saudara mendengar keluh kesah sahabat saudara. Mungkin cuma sedikit waktu dari saudara yang bisa saudara berikan. Berbicara tentang kuantitas, cuma sedikit. Tapi mungkin dengan waktu itu pun itu berarti akan menyita waktu pribadi saudara. Mungkin seharusnya saudara punya me time, punya waktu untuk santai.
punya waktu untuk istirahat setelah saudara lelah bekerja. Tapi saudara ingat, pemberian yang terbaik selalu disertai dengan pengorbanan. Mungkin hal yang sepele, cuma memberikan waktu. Atau mungkin saudara bisa membantu dengan keuangan yang sederhana, yang jumlahnya nggak banyak. Tapi saudara harus berkorban. Karena dengan saudara memberi itu pada keluarga saudara atau pada sahabat saudara, berarti saudara harus menunda apa yang saudara inginkan untuk saudara beli. Saudara harus berkorban. Mungkin sedikit, tapi kita nggak berbicara tentang jumlah, saudara. Kita berbicara tentang kualitas dari pemberian kita. Mungkin sedikit upaya atau talenta yang saudara miliki untuk menolong orang atau untuk melayani di rumah Tuhan. Mungkin saudara berpikir, hey, ini kalau di luar secara profesional, gajinya gede, bayarannya gede. Tapi itu adalah sebuah pengorbanan. Mungkin sedikit, jumlahnya nggak banyak. Tapi saudara bisa lakukan itu. Saudaraku, sekecil apapun itu, di tengah keterbatasan keadaan saudara hari ini, pengorbanan itu yang membuat pemberian saudara menjadi very meaningful, menjadi sangat berarti. Dan dari kisah janda miskin ini tadi kita tahu bahwa pemberian seperti itulah yang menyita perhatian dari Yesus. Saya tulis di sini, pengorbanan adalah takaran atau ukuran yang sesungguhnya dari setiap pemberian kita. Yang kedua, saudaraku, kecenderungan manusia ketika dia memberi dalam jumlah yang banyak, ya sama seperti orang kaya di bait Allah ini, jumlah yang signifikan. Dia ingin pemberiannya diketahui banyak orang. Ya, ini kecenderungan orang pada umumnya. Ya, mungkin nggak di sini, mungkin di luar sana. Dia ingin sebuah pengakuan dari apa yang dia lakukan, yang dia berikan. Saudara, janda miskin ini, dia datang ke bait Allah. Dia memberi tanpa berharap sebuah pengakuan. Lagi pula, apa yang mau dia banggakan? Bahkan dikatakan satu dia janda dan dia dua miskin. Itu kalau saat itu, saudara, bukan saat ini. Saat itu, dia nggak dalam keadaan yang baik. Mungkin dia rejected, dia ditolak, dia dikesampingkan. Ya. Siapa yang akan memperhatikan dia? Dan nggak cuma dia janda miskin, tapi pemberiannya juga terlalu kecil. Sedangkan orang-orang kaya sengaja menunjukkan betapa banyak jumlah yang mereka bisa berikan. Saudaraku, orang yang selalu berharap pengakuan dalam setiap kali dia memberi, kalau dia punya kesempatan untuk memberi, mempunyai kesempatan untuk tidak memberi, dia akan memilih untuk tidak memberi daripada dia memberi, tapi nggak ada yang melihat, tapi nggak ada yang mengakui. Itu kecenderungan manusia pada umumnya. Makanya Paulus memberikan arahan yang sederhana pada jemaat di Korintus, bagaimana mereka harus memberi. Dikatakan 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dikatakan jangan dengan sedih atau jangan dengan paksaan, apalagi kalau hanya untuk mendapat pengakuan, saudara. Lebih baik saudara jangan memberi, tapi berilah dengan kerelaan hati dan sukacita. Karena apa, saudara? Karena banyak orang yang kecewa setelah dia memberi. Karena dia merasa nggak dihargai oleh orang yang dia beri. Sering kan kita dengar gitu kan, orang sudah memberi terus kemudian dia merasa kecewa. Karena dia nggak merasa dihargai, dia nggak merasa dihormati. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 3, Paulus masih sama, dia mengajarkan di jemaat di Korintus. Motivasi yang terbaik untuk memberi, dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, ini bicara tentang quantity, kualitas, semua dia berikan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudaraku, kalau janda ini dia tidak mengasihi Tuhan, dia nggak akan persembahkan apa yang dia miliki terakhir, yang dia miliki untuk dia bertahan hidup. Dan dia berikan itu, dia persembahkan ke rumah Tuhan. Matius 6 ayat 2-4, Yesus mengajarkan bagaimana seharusnya kita memberi sedekah. Dikatakan gini, jadi apabila engkau memberi sedekah,
Janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Supaya apa? Supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku, selain tidak berharap pengakuan, janda ini juga tidak berharap balasan. Dia tidak harap menerima in return, pengembalian, lipat kali ganda dari apa yang dia berikan. Mungkin juga dia beri, apa yang bisa dia harapkan dengan dia memberi 2 peser uang. Saudara, ada satu berita yang saya baca minggu lalu, saudara. Kok ya pas ya, minggu lalu saya baca tentang ini juga. Jadi seorang anak remaja di Amerika, dia memutuskan untuk meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya karena dia kecewa dengan ayahnya. Jadi pada waktu ayahnya ulang tahun, remaja ini dia bongkar tabungannya, celengannya, ya, kotak uang yang ada di rumahnya hanya untuk memberikan kaos untuk papanya. Untuk ayahnya ulang tahun. Dan dia tahu kaos yang ayahnya suka, yang tulisannya apa, yang mereknya apa. Karena papanya sudah pernah cerita. Dia ambil semua uangnya, dia belikan kaos itu, dia berikan pada papanya. Nah, waktu berjalan dan kemudian giliran anak ini yang ulang tahun. Dia sudah kasih kode papanya, dia pengen hadiah handphone yang baru. Serinya, mereknya sudah dikasih kode ke papanya. Tapi ketika dia ngomong lagi ke papanya cuma ngomong, handphonemu masih bagus. Handphonemu masih bisa dipakai. Kenapa kamu mesti ganti handphone? Sudah cuma masalah itu aja. Anak ini marah besar. Dia kecewa dan dia tinggalkan orang tuanya, dia tinggalkan rumahnya. Karena pada waktu dia kasih kaos hadiah untuk papanya, dia berharap bahwa apa yang dia inginkan akan diberikan oleh papanya. Saudara, kadang nggak cuma anak-anak kecil, ya kan kita tahu. Kalau anak kecil, kalau dia ada maunya, dia bersikap manis, gitu kan, bersikap baik, nurut. Wah, kalau kita punya anak kecil, gitu ya, kita tahu ini pasti ada maunya ini, kalau udah nurut gini. Tapi sebenarnya orang dewasa juga seperti itu, bukan? Kadang kita pun kalau kita mau jujur, kadang seringkali kita kalau ada maunya, ada perlunya, kita seringkali tiba-tiba menjadi baik dengan seseorang. Tiba-tiba kita menjadi ramah, perhatian, bersahabat, dan lain sebagainya. Karena seringkali kita berharap in return ketika kita memberi. Kita berharap ada sesuatu yang kita dapatkan ketika kita melakukan pemberian kita, membantu, menolong. Ayat yang terakhir, saudara. Lukas 6 ayat 33-34. Firman Tuhan berkata, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Kalau dalam terjemahan aslinya dikatakan gini, saudara. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, kasih karunia apa yang kamu perlukan? Kamu gak perlu kasih karunia. Karena semua orang juga melakukan itu. Dia berbuat baik kepada orang yang berbuat baik pada dia. Dan dia juga berharap one day dia akan mendapatkan in return. Tapi karena kita sudah menerima kasih karunia, kita tahu apa yang Yesus lakukan bagi kita. Kita seharusnya bisa memberi, kita bisa berbuat baik. Tanpa kita membutuhkan pengakuan atau berharap bahwa one day kita akan pasti mendapatkan yang lebih baik lagi. Saudaraku, ayat ini saya pernah sharing di ibadah pagi waktu itu. Membuat saya terus terang, saya terbuka, ya, saya jujur, buat saya bertobat. Seringkali gini, saudara. Saya nggak tahu, ini dulu pernah terjadi pada saya, bagaimana dengan saudara. Ketika saudara mungkin diundang oleh orang yang menurut saudara ini orang yang terpandang. Mungkin orang yang kaya,
Mungkin pemimpin saudara. Mungkin pimpinan perusahaan saudara. Mungkin orang yang benar-benar terpandang dalam keluarga besar saudara atau komunitas saudara. Saudara, apa yang saudara lakukan ketika saudara dapat undangan, misalnya anaknya menikah? Saudara pasti bingung loh cari kado, betul nggak saudara? Saudara bingung, mau nyumbang berapa? Ini orang juga sudah punya, orang kaya. Mau disumbang berapapun kok kayaknya juga rasanya. Tapi kan saudara bingung, mau sumbang berapa? Saudara berusaha untuk menyumbang yang baik dalam jumlah yang besar. Atau saudara mau belikan apa untuk orang ini? Tanpa kita sadari, sebenarnya di dalam hati kecil kita, seolah kita berpikir, kalau kita bisa beri yang baik, bisa beri yang banyak, kita akan mendapat pengakuan dari orang itu, bukan? Dan suatu saat, one day, mungkin kalau kita perlu bantuan, itu akan lebih mudah. Kita bisa datang ke orang itu, karena kita pernah memberi dia sesuatu yang baik atau jumlah yang besar. Coba sekarang saudara bayangkan ketika saudara diundang oleh orang yang mungkin lebih gak mampu dari saudara. Mungkin karyawan saudara, atau asisten rumah tangga saudara, yang anaknya mau menikah. Kemudian saudara dapat undangan. Saudara gak bingung bukan? Mau kasih kado apa? Mau kasih jumlah apa? Jumlah seberapa banyak? Saudara paling bisa kasih seberapa saudara mau. Tapi kalau kita renungkan kembali, sebenarnya siapa yang paling membutuhkan? Justru orang yang kedua. Tapi seringkali kita salah, saudara. Kita beri justru yang banyak, yang terbaik pada yang pertama tadi. Karena tanpa kita sadari ketika kita memberikan itu, ada sesuatu di hati kita supaya kita mendapatkan pengakuan. Atau kalau one day kita membutuhkan pertolongan, kita tahu orang yang kedua ini dia gak bisa tolong kita. Yang pertama tadi bisa. Dan terus terang ayat ini membuat saya bertobat, saudara. Saya nggak tahu apakah itu juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau mungkin itu terjadi dan saudara dengar ini, biarlah sama-sama sore hari ini kita diingatkan. Sama seperti janda miskin tadi, ketika kita memberi, biarlah kita memberi bukan karena kita membutuhkan pengakuan dari pemberian kita. Bukan karena kita berharap kita akan mendapatkan kembali dari apa yang kita beri. Kita memberi dengan sukacita, kita melakukannya bahkan dengan pengorbanan, dengan apa yang bisa kita berikan yang terbaik. Bukan tentang kuantitas, tapi kualitas. Dan bila kita selalu ingat, pemberian yang terbaik biasanya atau seringkali disertai dengan pengorbanan dalam kehidupan kita. Amin. Sama seperti Yesus, bukan? Dia memberi yang terbaik. Alkitab berkata bukan emas dan perak, tetapi nyawanya sendiri dia berikan. Satu pengorbanan untuk dia memberi yang terbaik bagi kita. Amin, saudara. Biarlah perenungan yang singkat ini boleh memberkati saudara, mengingatkan saudara, dan boleh mengubah pola pikir kita dalam kita memberi kepada Tuhan dan kepada sesama kita manusia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara bisa siapkan roti dan anggur saudara.